Terkait dengan penyelesaian perkara pada tahun 2020 yang lalu, namun belum inkrah, maka akan kembali dilanjutkan pada tahun ini dan akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan hak-hak warga, namun tidak melanggar proses hukum, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk perkara 2021 ini ya tetap kita perkara-perkara yang tertunda itu tetap kita akan usahakan selesaikan di 2021. Ya kita mungkin ya melaksanakan apa yang tupoksi kita ya. Jadi untuk membatasi kan tidak mungkin, itu kan hak warga negara. Tetap kita akan proses semaksimal mungkin. Hanya saja mungkin kita akan mengevaluasi mana-mana yang masih kurang, kita lengkapi bagaimana supaya semua pihak jadi hak-hak warga tetap terlayani, proses hukum tidak ada yang dilanggar, tapi protokol kesehatan juga tetap kita patuhi. Ini kan menyangkut ke keselamatan kita semua. Ya kita berharap masyarakat bisa bersabar lah ya, bisa memahami lah situasi ini ya. Ini bukan disengaja kita situasi ini. Jadi percayalah, kita pengadilan tetap semaksimal mungkin menyelesaikan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Para ibu rumah tangga saat ini mengeluhkan kian mahalnya harga kebutuhan sehari-hari, khususnya harga sayur mayur, ikan, harga daging ayam potong. Naiknya harga kebutuhan sehari-hari ini membuat para ibu rumah tangga harus bijak dalam membelanjakan uang untuk membeli berbagai jenis kebutuhan keluarga. Sejak bulan November 2020 lalu hingga hari ini, harga sejumlah kebutuhan sehari-hari terus mengalami kenaikan dan berfluktuasi. Salah seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja daging ayam potong di Pasar Pagi Lorong Karto, Kecamatan Medan Perjuangan, Ibu Semi mengatakan naiknya harga kebutuhan sehari-hari sejak bulan November 2020 lalu hingga saat ini membuat ibu rumah tangga kebingungan, ditambah lagi harga sejumlah kebutuhan lain yang selalu berubah-ubah setiap hari. Akibatnya ibu rumah tangga harus ekstra hati-hati membelanjakan uang dengan mengutamakan kebutuhan yang sangat penting. Ibu Semi mencontohkan harga daging ayam potong Rp30 hingga Rp37.000 setiap kilogram, menyusul semua jenis sayuran harganya sangat mahal, bahkan melebihi kenaikan harga cabai dan bawang selama ini. Akibatnya ibu rumah tangga harus bijak membelanjakan uang untuk membeli kebutuhan di pasar. Dikatakan harga semua jenis sayur mayur saat ini sangat mahal, kecuali harga cabai dan bawang merah yang harganya masih relatif normal. Kucing simental ini. Ayam diturunkan karena ibu-ibu banyak yang mengeluh harga ayam kadang naik 40, 38, 36. Kami ibu-ibu minta kalau bisa diturunkan karena kebutuhan kita untuk hidup sehari-hari kebanyakan yang mengkonsumsi ayam, dan harga ikan melambung tinggi juga, harga sayur-sayuran, bahan pokok pokoknya tinggi harganya, dan ibu-ibu merasa keberatan atas harga-harga ini. Kalau bisa tolong pemerintah diturunkanlah harga-harga bahan pokok ini. Rumah Sakit Umum Universitas Sumatera Utara melakukan vaksinasi bagi petugas tenaga kesehatan. Vaksinasi yang dimulai kemarin diikuti 45 tenaga kesehatan di ruang Pavilion Sibayak Rumah Sakit USU. Pelaksanaan vaksinasi dibuka Rektor Universitas Sumatera Utara diwakili Direktur Utama Rumah Sakit Umum USU, Syah Mirsa Warli. Proses pelaksanaan vaksin dimulai dengan pendaftaran di bagian registrasi, kemudian dilanjutkan proses screening serta dilakukan vaksinasi. Setelah divaksin lalu diarahkan untuk menunggu di ruang observasi guna melihat kondisinya dalam waktu 30 menit jika terjadi reaksi pada tubuh. Direktur Utama Rumah Sakit Umum USU, Syah Mirsa Warli menjelaskan, Rumah Sakit Umum USU mendapat jatah 354 unit vaksin yang akan dibagi menjadi 2 tahap dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 177 orang tenaga kesehatan. Tahap kedua pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan pada 3 Februari 2021 yang akan datang. Sejumlah jatah vaksinasi Jangan sampai berdarah. Rumah Sakit USU akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dan jika berlebih Jangan sampai akan berdarah. diberikan pada masyarakat umum yang perlu divaksinasi. Pada pelaksanaan vaksinasi, pihak pelaksana membatasi 45 tenaga kesehatan setiap harinya berlangsung selama 3 hari. Dengan pelaksanaan vaksinasi ini diharapkan seluruh tenaga medis dan masyarakat akan terhindar dari COVID-19.
Selain itu, Syah Mirsa Warli mengharapkan USU akan mendapatkan kembali vaksinasi sehingga seluruh dosen dapat divaksin dan perkuliahan Udah ngamuk dia ini. bisa segera Udah ngamuk dia ini, secara ngamuk. tatap muka. Ngamuk. Sementara itu pemirsa sebanyak 52 Tingkahnya. tenaga kesehatan di rumah Udah sakit ngamuk. Ya. Haji Adam Wali Medan telah didata untuk melakukan vaksinasi COVID-19 pada Selasa pagi. Udah ngamuk dia. Namun diketahui Ngamuk dua dia. tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga nakes tersebut terpaksa dibatalkan untuk dilakukan vaksinasi. Ngamuk dia. 19 di Sumatera Utara dengan vaksin Corona Sinovac sudah mulai disuntikan Udah kepada ngamuk dia nih. sejumlah tenaga kesehatan di Udah ngamuk sejumlah dia. rumah sakit di Kota Medan. Udah ngamuk dia. Seperti halnya di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Wali Ngamuk dia Medan, nih. Udah sebanyak marah. 52 orang tenaga Oh. kesehatan telah didata untuk disuntik. Namun 2 orang diantaranya terpaksa batal melakukan penyuntikan vaksin. Aduh, oke ya guys ya, jangan lupa bantu subscribe. Dan saat ini Salam sejahtera.